Selamat datang di Fake Fact Podcast. Wih, anyar bro. Anyar. Caranya nih ya anyar. Luar biasa. Fake Fact Podcast. Hari ini kita lagi berada di Tongtong Market di Hotel Salimar ya. Di hadapannya Hotel Salimar Hotel. Salimar Hotel. Dan fakta menariknya tentang The Hotel Salimar ini adalah dulu kabarnya dia ini bekasnya kantor Illuminati katanya. Apa? Bukan Illuminati, apa itu jenenge? Freemason, karena ada logo. Jangan Freemason. kasar langsung nyebut Illuminati. Ayo maaf. Freemason tidak. Enggak apa-apa bebas. Dulu kabarnya ini adalah salah satu bangunan yang menjadi kantor atau tempat perkumpulannya anggota Freemason. Yes. Nah, Freemason itu adalah perkumpulan engineer atau orang yang iki ya apa? Arsitek lah ibaratnya ya jambian ya. Freemason same with a free will. Oh iya. Orang-orang yang punya logika kuat, yang mereka berkumpul betul. untuk pembebasan dari apa ya, pemikiran yang selalu ke doktrin agama atau yang nggak free will. Kebalikannya. Iya. Jadi inilah apa namanya terkenal lah pokoknya wong pinter ya. Nek, ibaratnya nek kita ngomong sekarang. Nah ini salah satu tempat yang ikonik juga di Kota Malang karena ono persimpangan jalan sangat strategis. Ada taman Cermi. Yang di taman itu sekarang terdapat replika gramafon. Oh iya, gramafon. Gramafon yang mana gramafon itu besarnya hampir sebesar mobil kali ya, gede banget. Ditaruh di tengah taman. Biasanya ngomong-ngomong soal gramafon. Nah apa sih itu? kan? Gramafon itu sejatinya kamu andai kata di rumahmu ada gramafon ini. Sebenarnya kamu cukup pakai kertas, kamu buat kayak contongnya kacang. Corong. Terus ujungnya kamu sambungkan sama sebuah jarum. Fungsinya sama. Oh. Karena dia emang nggak pakai elektronik, emang bener-bener mekanik bener. Cuman diakali mekaniknya supaya suaranya banter di kayak corong ini terus ngono digede. Iya, biar suaranya, tapi kan tetap mono, tetap. Iya. Gramafon. Baru kenal stereo itu piringan hitam. Iya. Baru stereo sudah suaranya imbang kanan kiri. Oh, berarti gramafon ini gak stereo ya? Mono. Satu kan dia. Bener-bener satu corong itu. Ya karena pakai getaran itu ya pakai getaran. Dari jarum tadi ya. Iya, tapi suaranya khas, nggak tergantikan. Terutama kalau kita muter lagu-lagu di eranya gramafon, itu jauh lebih indah daripada kita muter mamanya lagu-lagu sekarang, istilahnya dengan teknologi sekarang, lagu-lagu era gramafon malah lebih indah itu. Lebih tebal suaranya. Apalagi kalau malam gitu. Itu asik gitu suaranya. Bener. Dan dia cuman permainannya pakai jarum. Antara dia mau main kenceng atau pelan itu ganti jarumnya. Oh, jarumnya khusus berarti ya? Iya, makin nyaring, makin kecil jarumnya makin nyaring. Iya. Ya, memang zaman dulu kok orang untuk menikmati sesuatu itu ngakalinya udah bukan pakai zaman itu belum ada elektronik ya, berarti ngakalinya pakai engineering. Pakai rasio. Ya, pakai rasio. Makanya mereka selalu bahkan berpikir pun buat mereka adalah seolah-olah adalah rasio. Kalau giginya tidak gatuk, tidak bertemu, maka dia akan slack. Slack itu bisa jadi ketemu tapi tidak pas. Distorsi. Sehingga macet bahkan bisa berhenti mendadak. Tak. Bisa yang berhenti mendadak paling jelek. Paling parah ya gigi rasionya patah dan mesin tersebut tidak akan malfunction.
Iya, iya. Panas juga nih kopi. Iya. Ini nggak Fuck lu. nggak apa namanya? Nggak cosplay, ini benar-benar panas. Dan ini kalau lihat ada gelas-gelas lawas, ada apa ini? Kita cosplay jadi orang dulu. Ini kuda lumping, ada pecut. Ya beda ya, kuda lumping sama berat-berat jangan bilang nih kuda Iya. lumping terus berat-berat beda. Ya, beda. Beda kesenian, beda. Kalau ini tari, kalau yang Kalau berat-berat itu sekarang nggak tahu kesenian mana. nggak gini. Apa? Ya pengusaha sound biar ada nampak budayanya ngajak mereka gitu. Iya, sini kan Aslinya persaingan Speaker. perusahaan sound speaker. Iya. Nah, ngomong speaker ngelanjutin gramafon tadi. Penemu gramafon itu ternyata Thomas Alva Edison. Nih, Salah ini. itu kalau buat aku itu fake-nya. Oh, berarti ini kasus kedua setelah Pemegang patennya Thomas Alva Edison. Silakan dicek. Ayo. jadi Kita di sini nggak boleh ngomong fake loh ya. siapa berarti? Emile Berlin. Coba. Nah, ini nggak ketemu. Nemunya Alva Edison. Oh, ini ada. Nah. Emil Berliner. Yes, Emil B. Emil Berliner. Yes. Penemu piringan cakram. Yes. Wah, berarti Thomas Alva Edison pengusaha, Pak? No, gini. Kamu harus bisa bedain Iya. penemu dan pemegang paten. Ya. Jadi bisa jadi kalau aku nyebut fun fact-nya ya, bukan fun fact, Apa? fun fact ya. Ya, fun fact. Fact-nya, Fake. ya fake-nya Ya. bahwa para pemegang paten sejatinya kalau buat aku penjahat, Pak. Mafia, Pak. Ya, makanya pengusaha. Karena dia dekat secara legal, dia punya kekuatan, Ya, maka semua penemuan sama dia dipaten dia. dipaten dia Supaya- tanpa sadar yang buat pun nggak menyadari. Oh. Seperti penemu telepon siapa yang kamu tahu? Alexander pasti Graham Bell. Alexander Ah, Graham Bell. Dia pemegang paten. Coba kamu bisa cek. Penemu pertamanya adalah orang Italia, Pak. Nah, ini kamu harus bisa bedain. Jadi kita bisa bedain mana the real founder sama cuman seorang pengusaha. Ya kayak tadi tuh, Ya. seorang kapitalis. Dia itu budayawan beneran atau kapitalis? Ya, ini penemu paten yang diyakini adalah Antonio Meucci. Antonio, yes. Ya, dia orang Italia karena Meucci. Antonio Meucci. Miyuchi. Meucci. Ya. Jadi fakta baru. Terus gini, Fake fact. yang aku balikin lagi ke yang Graham Bell. namanya alat putar Karena- mekanik tuh. Oke. Aku malah meyakini Ya. segala sesuatu di dunia ini Hah? bisa merekod segala kejadian. Ya, apa maksudnya? Suara kita ini Ya. memang hilang. Oh, iya, Mamat. iya. Hilang Ya. udah. Aha. Tapi karena kita lagi di depan ada kamera, Ya. aku ngomong Mamat ini di situ juga Direkam. akan kerekam dan bisa diputar berkali-kali. Betul. Karena ada apa? Ada Karena ada alat perekam dan pemutar. pemutarnya. Oke. Ya, ini prinsipnya ada dua nih. Ada pemutar, ada perekam. Oke. Dan aku meyakini segala sesuatu di dunia ini merekam. Ah. Karena suatu saat nanti Tuhan, Oh. setidaknya tubuh kita ini jadi alat perekam. Oke. Karena nanti sama Tuhan mulut kita dikunci nih. Ya. Yang bicara adalah ini semua. Oh, ya. Tangan kita, kaki kita nanti yang bersaksi Ya. bahwa aku pernah diajak kemana aja, beramal apa aja. Ya, benar. Berarti dengan kata lain, aku meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa merekam. Tapi permasalahannya, you punya alat putarnya enggak. Oke. Tembok rumahmu, apalagi bangunan tua ini, Iya, aku iya. yakin kita lihat. Kenapa kok kita lihat kok ada sesuatu ya, freaky atau mungkin kok gue damai ya di sini. Oh. Berarti dirimu sebenarnya bisa merekam frekuensinya minimal. Ya. Atau kamu masuk ke sebuah tempat tiba-tiba mau terang kayak apa tiba-tiba kok aku rasain
ya kok bisa gelisah gitu. Oh, gelisah. Gelisah. Sebenarnya kamu bisa memutar sesuatu yang pernah terjadi di situ. Iya. Cuman kamu nggak bisa detail memutarnya seperti secara visual atau secara audio. Betul. Kita nggak Tapi punya alat. iya nggak punya. Jadi bisa dipastikan karena segala sesuatu ini adalah energi dan energinya itu bervibrasi. Iya. Maka dia bisa merekam. Oke. Cuman kita punya nggak alat putarnya? Betul. Itu analogi ya. Iya. Bagus banget. Kita terbatas aja. Betul. Kalau kita punya alat rekamnya kita bisa tahu ya ini kapan. Karena kan Gini. Contoh gampangnya gini kayak forensik kan. Iya, gini loh. Forensik. Nah, ini ngomong forensik jadi ngomong serius. Forensik, bicara forensik. Forensik baru dimulai ketika apa? Ketika pelaku meninggalkan jejak. Ya. Jejak itu yang direkam, makanya ada rekam jejak. Betul, rekam jejak. Nah, terus aku ngomong nih. Faktanya semua orang menyebutkan apanya? Apa itu maksudnya? Identifikasi. Padahal yang mestinya diidentifikasi itu orang hidup apa mati? Oh, nggak dapat konteks ya, Gung. Harusnya apa berarti? Orang mestinya mati. Kita semua on the way. Oh, semua harusnya. Jadi kita menyebutnya bukan identitas. Kan surat identitas. Ya. Maksudnya yang butuh diidentifikasi itu orang hidup atau orang mati? Gak ngerti, orang mati orang dong. Mati. Kenapa kok identifikasi? Identifikasi itu kan sudah selesai. Sudah teridentifikasi. Dia hidup sekian, mati sekian. Ya. Sebentar. Aku coba cari rumusannya. Identifikasi adalah artinya meneliti atau menelaah. Ya. Berarti apa? Yang ditelaah itu harusnya yang sudah berhenti. Selesai dong. Yang sudah selesai baru ditelaah. Kamu bisa menelaah barang jalan. Mobil jalan kamu telaah. Bensinnya seberapa? Nggak bisa. Dia harus diam dulu baru kamu bisa. Oke. Ya. Berarti konteksnya adalah untuk mengidentifikasi. Yang diidentifikasi biasanya, yang identitas. Ya. Mestinya orang yang sudah mati, bukan orang hidup di identitas. Oke. Nah di sini. Kayak kalau nama, tapi enggak lah itu bercanda aslinya. Itu cuma bercanda aja. Tapi serius, bercanda tapi serius. Yang butuh diidentifikasi orang apa? Orang mati. Iya, bukan orang itu. Iya. Orang yang bersalah diidentifikasi nggak? Yang bersalah kan sudah kan? Iya, sudah bersalah. Oh, berarti melakukan metode identifikasi itu proses sebelumnya harus di stop dulu. Iya. Untuk melakukan identifikasi. Iya dong. Karena kalau dia masih bergerak, ada variabel yang terus berjalan, sama kayak ilmu statistik. Iya. Dia harus statis dulu. Iya, dia harus berhenti dulu statis supaya dia nggak membuat new record istilahnya. Iya. Nah, ngomongin tadi lanjut forensik, ternyata forensik itu dari bahasa Latin artinya forensis atau dari luar. Jadi kita asing. Iya, asing maksudnya asing. Jadi, makanya X-File. Mereka punya X-File. Kalau di kita langsung orangnya yang ditunjuk, Mr. X. Iya. Kalau karena mereka kuat di data, makanya mereka nyebutnya di X-File, bukan Mr. X. Ngapain orangnya? X-File, betul. Karena udah jadi file. Karena tadi sudah teridentifikasi. Karena nggak hidup kan, udah nggak hidup. Jadi bukan person, jadi dia udah jadi benda, things, udah jadi identifikasi. Iya, udah nggak ada nyawanya. Ya udah selesai juga. Dia kan nggak mungkin kuliah lagi. Betul, terus dia memperbarui kemampuannya, udah selesai. Ternyata tahap-tahap forensik itu ternyata banyak, ada pengumpulan, pemeliharaan, analisis, presentasi. Nah, ini gelar perkara sama. Betul. Empat hal ini nih misalnya dilakukan tapi belum menemukan juga. Maksudnya si objeknya itu masih keliaran kemana-mana, gak jadi karena proses pengumpulan kan berarti ke belakang. Itu tadi yang dimaksud identifikasi kudu wong mati, kudu benda mati, udah selesai. Iya. Gitu. Makanya kok ada minta identitasmu loh. Saya masih hidup Pak gitu. Oh, ngono. Tips ke kelurahan. Enggak, ketika HRD ditanya, identitasmu? Loh, ini CV-mu mana? Ditilang polisi ya.
Boleh tunjukkan identitasnya. Loh Pak, saya Saya masih masih hidup. hidup Pak, kenapa Bapak mengidentifikasi saya? Ah, Kan bapaknya tanya sih- identitas itu kan berarti mengidentifikasi. Iya. Enggak, bapaknya gak bingung sih. Langsung dikasih surat merah. Terus Pak tebusan di BRI aja langsung. Iya, kan salah ngaku salah, itu Ngaku gak salah. turut awakmu. Iya. Hmm. Seru ini tadi tentang Kenapa? penemu gramafon. Lanjut ke Aku lucu ini lagi. apa itu? Aku ngasih info bahwa segala sesuatu itu Heeh. bisa merekam. Betul. Kita harus meyakini itu. Iya. Cuman kita nggak masalahnya kan nggak punya alat putarnya. Betul. Hmm. Betul. Terus kedua, Hmm. tidak semua orang Hmm. yang memegang paten itu yang jenius. Dia pedagang, Iya. Pak. Dia Tadi kan- kapitalis. Tadi Pak. kita ngomongan makanya pengusaha dia. Hmm. Mengembang paten itu pengusaha. Hmm. Dan apapun, kalau sudah dimasukkan ke dalam economic condition itu ya udahlah, nggak sehat. Iya. Ada nggak barang-barang lain yang sebenarnya dia bukan menemukan, bukan founder, tapi dia hanya apa namanya? Ya kamu buka paten. aja. Siapa? Apa namanya? Barangnya Tesla yang dipatenkan sama temuan Tesla yang dipatenkan sama yang kamu sebut tadi. Oh lampu maksudnya bola. Enggak, coba. Apa itu? Temuannya Tesla yang dipatenkan sama Thomas Alva Edison berapa coba? Berapa ya? Penemuan siapa tadi Tesla yang dipatenkan Thomas Alva. Apakah benar Edison muncul ide Tesla? Oke. Ini ada nih dari artikel dari iNews. Kayaknya. Wah banyak banget sih. Jadi memang Thomas Alva Edison ini ya banyak banget dia barang-barang yang ini karena kayak Ya dia kan punya akses legal saat itu. ya. Amerika kan mengakui legal by legal. By legal yang standarnya mereka buat sendiri. Jadi Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla itu adalah bos dan karyawan. Jadi Tesla Yes. kerja nih. Yes. Thomas Satunya Edison. penemu DC, satunya penemu AC. Ya coba aja. Iya benar. Perang mereka itu kenceng itu di ACDC. Nah, Edison mengusung arus arah DC dan Nikola Tesla menghadirkan semua arus bolak-balik. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman bingung bayangin AC/DC, kalau DC baterai. Ya. Kalau AC itu ya colokan listrik sih sekarang itu AC. Kalau lebih sederhananya kalau motor itu Suzuki DC, Honda AC. Coba Nggak dicek. paham. Coba dicek. Masih apa Suzuki Loh, DC? kalau Suzuki itu pakai DC, apa direct current sama AC. Bah? Honda AC. Iya Pak, sistem kelistrikannya AC. Oh, perbedaan AC/DC pada motor Suzuki Iya. ini. Iya, kalau DC harus pakai aki. Oh Jadi- iya, motor pada kelistrikan AC ada lampu bla bla bla. Spool shoot digerakkan oleh poros engkol. Iya. Oke. Makanya kalau DC kalau nggak ada akinya nggak mau. Iya. Kalau AC motor- kalau AC mau, kalau selama masih ada itu magnet mau. Ya. Kalau AC. Benar, kelistrikan DC energi suplai oleh aki Ya. matic. Jadi kalau ada starter ganda ya, gitu. Ya. Starter ganda itu berarti kan Lo nggak semua mau starter ganda mau starter enggak. Kalau starter ganda memang butuh aki dong. Iya, betul. AC DC butuh. Oke. Maksudnya kalau lampu kelistrikan itu, kalau AC meskipun kamu nggak pakai aki nggak apa-apa. Oh, Karena kan dia pakai magnet yang berputar itu ngasihin listrik. di motor lama Suzuki itu Mm-mm. kalau kamu ngegasnya kenceng lampu Pak, tapi kan kencengan kan putus. Iya. Karena dia direct kan. Benar. Ya, Makanya dia butuh aki untuk dia ngisi ke akinya baru ke lampu. Betul. Iya, benar. Ini juga info aja buat
buat teman-teman gitu. Ini juga penting juga. Selalu ada pengetahuan baru dari Taufik Sagung. Nah, ini lanjut tadi Thomas Alva Edison ya. Ya, Mereka itu orang Amerika. Jadi benar kata Pak Guru bahwa memang karena Nikola Tesla itu karyawannya Edison. Jadi semua penemuan Tesla adalah haknya Edison untuk mempatenkan. Betul. Dan yang tadi mau kita bahas sebenarnya adalah bola lampu itu pertama kali sudah ada tahun 1800-an. Yes. Yang punya namanya Alessandro Volta. Tetap lagi-lagi. Yes. Alejandro Volta. Alejandro Volta. Ya. Gitu. Jadi Alejandro Volta, kenapa kok sekarang semua kelistrikan ada voltase karena beliau yang menemukan. Alessandro Volta. Tapi yang mematenkan. Dan banyak anak-anak kita termakan quotes-nya Edison. Ya. Bahwa bola lampu dari layangan. 1000 kali membuat bola lampu, ribuan kali baru sukses. Ya. Padahal yang ribuan kali bukan Thomas Alva Edison karyawannya. Volta, ya, maksudnya jadi dia nyuruh. Kalian sebenarnya kena fake. Bahwa quotes itu kena fake. Iya. Bahwa sebenarnya coach itu ya jelas lah ribuan kali dia nggak putus asa orang yang handle karyawannya. Pantas nggak capek. Gitu. Ya. Ini saya menemukan beberapa fake fact. Apa? Sebentar. Saya coba yang paling gampang lagi baca nih. Wah, kayaknya jadi seru aja sih. Memang podcast ini harus seru karena kita sering itu sesuatu yang kalau zaman dulu ada loh. Apa yang itu? bahas kayak kita itu namanya kelirumologi. Kelirumologi. Seorang foundernya adalah Jaya Suprana, biar kamu tahu. Oh iya. Yang model-model kayak kita ini sebenarnya sudah dilakukan di tahun 80-an. Namanya kelirumologi. Ini ada buku kelirumologi. Ada bukunya sampai jadi buku. Iya, yang menerbitkan adalah Banyumas Institute. Yes. Universitas Mojokerto. Ya, Jaya Suprana ya. Kunci Jaya Suprana. Selamat Bahagia. Ini apa namanya? Bosnya Jamu Jago dan juga foundernya Museum Rekor Indonesia. Iya. Jadi apa yang kadang-kadang hidup itu udah salah tapi dibikin kaprah kehidupan itu. Salah kaprah. Ya. Dan juga akhirnya kita juga bisa belajar dari apa yang kita katakan tadi. Ya. Kenapa seolah-olah kita masuk mesin waktu, seolah-olah makanan kita tadi ini makanan zaman dulu, yang kita minum dari takeaway zaman dulu. Betul. Itu sebenarnya alat memutar waktu juga sih. Benar. Setidaknya kenangannya yang putar, ingat zaman kita kecil dulu, kita minum dari mug seperti ini. Oh iya ya. Orang-orang tua kita. Sebenarnya kita itu sesuatu yang nggak bisa, sesuatu yang cuman bisa kita rindukan tuh ya memori. Benar. Scene of memory. Scene yang nggak bisa kita putar ulang. Padahal bisa sih. Sebenarnya bisa kalau ada triggernya ya, misalnya ada alat putarnya. Oh iya. Tapi kan dia cuma di memori aja. Iya benar. Nggak bisa ada alat putarnya memori. Feelingnya Feelingnya aja mbak. Iya. Jadi kayak ada beberapa. Makanya kamu mumpung masih muda. Kita masih muda dan kita masih bisa kumpul, dinikmati. Betul. Karena kalau kita udah tua nanti yang ada ini. Apa? Tanya tensi. Iya. Kalau sekarang tanya anaknya berapa, istrinya berapa. Berapa ya? Istri satu aja. Hai mama. Iya. Apa ya? Kenapa? Kayak kamu excited banget ini malam ini. Enggak. Kamu minum apa ini kok kamu bener-bener ngejar fakta bener? Ya nyari biar obrolannya jalan mas. Apa ya? Fakta-fakta fake news. Terus sebenarnya di balik penemuan di era apa namanya nyebutnya industri ya. Di era industri sebenarnya penemu itu saat itu banyak menemukan barang-barang mekanik, bahkan
barang-barang mekanik tersebut, andai kata sekarang digitalisasi, itu masih apa namanya, kalah soul-nya. Contoh, film, tahu film nggak sih kamu? Tahu, film buat film. kamera. Ini kan maksudnya Pita film. pita film, tahu? Ya, seluloid. Seluloid. Itu kenapa meskipun kadang hitam putih, tapi begitu difoto kok orangnya kayak punya hidup, kayak soul gitu, kayak lukisan. Detailnya itu keren gitu. Ya karena ternyata di setiap bentangan seluloid itu pakai perak, Pak. Pakai perak? Iya, dan itu nggak murah. Ada bentangan perak. Dan itu digital nggak bisa nyetak itu. Perak itu bahasa Inggris silver. Jadi Seluloid kenapa kok saya ngetiknya lama, saudara-saudara? Karena saya harus mentranslate itu dari bahasa Inggris ke dalam browser. Karena kalau misalkan pakai bahasa Indonesia pasti tidak ketemu. Oh gitu ya? Oke. Nah ini ya, celluloid silver repurposed as jewelry. Jadi sekarang karena sangat langkanya seluloid dan juga sangat mahalnya silver, sekarang celluloid silver itu sekarang jadi perhiasan. Nggak jadi film lagi. Sudah bukan jadi ini ada Natalie Daniels dari mana nih? Lokasinya di mana ya? Oh nggak ditulis nih. Jadi dia melakukan pameran di BSC Expo. Dia bikin perhiasan dari seluloid ya. Bisa nggak dia? Sehingga seluloid makin habis dong. Enggak ya, mungkin akan nanti di-recreate seluloid. Kelihatan nggak? Jadi dia bikin cincin, bikin gelang, anting. Berarti benar dong yang aku ngomong dong. Nah, jadi gambar-gambar yang dihasilkan itu nampak seperti hidup itu karena memang dari perak. Iya. Terus kamu bayangkan kenapa zaman dulu handphone atau alat-alat elektronik itu rata-rata mahal? Karena mereka menggunakan real gold, brother. Iya, kalau itu aku tahu. Bahkan mereka kalau sekarang kan memang pakai bentangan ya tembaga aja. Atau yang dikit banget. Gimana ya? Teknologi terbaru yang menurutku juga visioner kalau ngomongin perkabelan itu ini yang buat internet itu fiber optik. Fiber optik pun sekarang juga kalah tuh sama Starlink kayaknya ntar lagi. Enggak, masih. Enggak. Masih ya? Enggak. Jadi kerja Starlink itu adalah dia misalnya di sini dia nembak ke satelitnya itu nembak ke fiber optik receiver terdekat. Jadi akhirnya dia numpang ya. Iya, tetap internet tercepat, tetap kabel wired. Nah, kenapa? Oh iya. Setuju wire. Ini juga ada fake baru. Apa itu? Seorang gitaris yang bernama Joe Satriani sampai hari ini dia tidak pernah percaya sama yang namanya nirkabel. Dia selalu menggunakan kabel untuk menghubungkan antara speaker sama gitarnya. Coba cek. Sampai hari ini dia masih menggunakan kabel. Iya. Nih saya cek. Selalu dia pakai kabel. Iya. Dia coba aja kamu lihat deh di live-nya Joe Satriani. Dia selalu pakai kabel. Ya, dia salah satu gitaris yang disponsori sepanjang seumur hidup oleh Ibanez. Ibanez versi Joe Satriani itu silver kayak chrome. Betul. Gitarnya chrome. Yang Ibanez satunya punyanya Stevie Vai yang ada gagangnya. Yes, punya gagang. Iya. Jadi di sini sih di interviewnya sih nggak ini ya, nggak. Tapi coba di gambarnya dia. Yang live, rata-rata dia pakai kabel. Coba mencek. Nggak tahu, ini gambar dia pakai wireless ya. Nggak, kabel. Ya mungkin sekarang dia udah tersadar paling. Enggak lah. Mungkin dia pakai tapi soalnya kabel ini menghambat sekali sih sebenarnya kalau di musik ya, karena bukan kabel, sorry. Wireless ini sekarang lumayan menghambat sekali di musik karena
kan bisa ke distract sama sinyal yang Iya. lain. Sekarang Kalau soalnya- kabel kan masalahnya cuma storing aja. Nah, kalau Tapi kalau sudah zero storing aman kabel itu. ya. Nah, itulah kenapa kabel-kabel ada yang mahal. Di dalamnya itu ada emasnya, plat emasnya, Yes. jacknya. Nah, kalau sekarang kan kuningan di cat emas. Lah, kalau yang mahal memang di dalamnya pakai emas. Kenapa kok emas? Karena omongannya penghantar listrik. Terbaik. Yoi, penghantar listrik terbaik. Lumayan aku nek ngulik ngeset. Ini dia Kabel itu, Pak. ya Itu, Pak. enggak, kabelnya tapi itu. wireless ini. Ini receivernya. Oh, sekarang mungkin ya. Mungkin akhir-akhir Yang ini dia lama- sudah yang capek lama ya. dia kabel. Sudah tua. Oh enggak ini ada foto lamanya nih kelihatan. Ah, itu masih kabel. Foto lama ini tahun berapa? Ya ini masih. Dia pakai kabel. Pakai kabel. Dia Di masih. tengah orang sudah pakai receiver itu. Ya ya ya. Ya mungkin anu ya kalau dibilang old boomer ya. Old boomer. Jadi dia Oke. masih percaya barang-barang zaman dia dulu masih terkenal ngono kan. Tapi aku meskipun bukan old boomer, aku masih percaya barang lalu. Apa contohnya? Maksudnya sing mbok pertahankan sampai sekarang masih mbok pakai walaupun sudah ada pembaruan. Contoh nih, alat makan aku tetap lebih suka yang ini loh. Oh, stainless. Bukan. Apa? Kalau kata orang zaman piring seng, aku lebih nikmat pakai itu sama pakai daun. Wingseng ya? Apa ya? Gluten free, bukan? Bukan buat aku nggak tahu feel-nya. Terus kalau masak ya, Heeh. pakai kayu itu nggak tergantikan apapun. Hmm. Buku, jujur aku nggak pernah punya satu e-book pun seumur hidup. Kebalikannya. Kalau aku Karena aku e-book. nggak nemu feel buka setiap lembar itu. enggak bisa gini ya. Iya, nggak tahu kenapa. Nah, aku jujur pakai digital karena ngemarknya lebih gampang. Oke, Aku bisa bookmark halamannya lebih gampang. oke. Terus Sebenarnya juga zaman dulu juga ada caranya, dipakai kan. pakai kertas. Pakai itu kan di kertas Iya, lagi kan. ya itu Nah, mark zaman dulu kan pakai kertas-kertas itu. ya, terus aku prefer digital apalagi pakai iPad. Ini karena kalau ada buku PDF dan lain langsung tak coret di sini. Kalau aku bayangno buku tak coret buku ini, moro nek salah nyoretnya buset, wah kena meneh gitu. Ya, lebih Nggak, buku nggak boleh coret-coret, Pak. Dikasih Nah, iya. sarah. Kalau bahasanya Sampul. anak-anak pondok itu dikasih sarah. Sarah itu. Ditambahin catatan kaki. Oh Itu iya, terus kita iya, tempelin sarah. di- Iya, iya, iya. Di kertas lagi diselempitin di catatan kaki. Iya, iya, iya. Tapi mungkin yang kalau ngomongin buku yang bikin bingung anak sekali itu kertas karbon. Kertas karbon. Oh iya, anak sekarang nggak tahu. Kayak nyalin. Anak-anak sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Kertas karbon. Ya. Itu. Dipikir anak sekarang, kok knalpot itu kali ya, knalpot Karbon karbon, kok, enggak. karbon Kevlar. Kalau kertas karbonnya, karbon yang mbok maksud dadi gilap pak, di karbon kan makin gilap. Ini Iya, iya. karbon nggak tangannya ireng kabeh. Jadi dulu ada metode penyalinan praktis itu Ya, pakai untuk ketik, untuk tulis, itu tulis. biar untuk menggandakan. duplikat ya. Untuk karbon. duplikat. Dan karbon itu bukan dari koyo apa ya misalnya arang apa enggak, cairan itu, kimiawi betul. itu. Jadi nanti ketika disalin, nah kertas karbonnya no umure, jadi ketika wis Sudah berkali-kali ya wis mulai mulai ya redup, redup tidak apa kuat, ya? Ya tintanya kayak habis. tidak tegas. Tintanya tidak Semu lagi kayak tegas. semu ngono. Iya. Opacity-nya turun, Opacity. Welek cu, opacity ya ngono lah. Gitu ya, kertas karbon. Apa ya by the lagi? way, kamu tahu nggak setelah bangunan ini punya Freemason Ya. sempat jadi apa? Tahu kantor pemerintahan dulu. Oh, bukan. Apa? Iya, kantor pemerintahan ya. Ya. Tapi lebih detailnya di eraku tahun 80-an itu gedung RRI. Oh. Jadi kalau anak TK di zamanku pasti pernah ke sini nyanyi-nyanyi. radio. Pas di sini juga di acara Tong-Tong ini juga di depan ono mobil RRI. RRI. Karena memang RRI dulu. dulu berkantor di sini. Ya ini dijadikan gedung Radio Republik Indonesia itu dari tahun 70 berapa itu? 64. Oh, 64. 64 sampai 93. Mm-mm. Wah, aku baru lahir. Baru lahir. Wis ganti. Ya makanya aku cerita ke kamu. Iya, ya, Kak relate berarti aku memang. Karena ketika selesai Aku tahun 83-an lah di kesini aku inget. Tahun 83-an. umur berapa ya 83? Ya TK lah, Gendeng. umur 45 tahun. Iya, 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 iya. Ya, 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 ya. Ya ini dulu didesain oleh orang Belanda namanya Insinyur Muller.
Ya mungkin kamu tahu Muller sekarang pemain Bayern Munchen ya. Itu mbahnya. Muller. Mbahnya Reiki. Iya, mbahnya. Emang sesama Muller pasti duluran. Bisa jadi. Oh. Tapi kan Atau Belanda tidak- sisinya satunya Jerman, satunya Belanda. Iya. Ini kan Belanda. Kalau buat aku sih Jerman. lebih ke daerah ya kali ya. Oh. Nama itu mungkin lebih ke daerah. Menentukan fam itu kebanyakan tuh bukan hanya keluarga, tapi daerah yang sama. Suku kali ya? Lebih tepatnya suku kan enggak relate ke sebuah daerah tertentu. Ya. Ya, ini dulu nyebutnya bukan gedung ya. Saya salah ngomong. Lebih identik kalau disebutnya loji. 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 Iya, zaman Belanda loji. Jadi jangan nyebutnya gedung nanti diguyu. Iya. Salah aku. Loji. Loji. Loji Freemason. Lojinya Freemason. Betul, loji bilangnya. Gitu. Dan kalau kawasannya ini sebutnya boulevard. Satu ini sampai Ijen, sama ini sama boulevard. Jadi lojinya itu ngomongnya LOJI ya, tapi nulis aslinya tuh lodge, LODGE. Lodge. Nah, ini baru nih. Majonin ke lodge. Ya apa ngomong ini bahasa Belanda ya. Kita dengarkan Apa? anunya. Pelafalannya. Loji itu apa? Aduh, angel pasti ki. Pasti angel lagi. Dutch. Mana kita lihat Dutch. Dan teman-teman juga bisa juga kita bahas di depan kita ini. Ya. Jaran Kepang. Ini aku pernah lihat sebuah foto. Aku langsung berpikir gini, kalau kuda yang beneran ya mainannya bos-bos. Oh. Orang inlander ya dikasih kuda ini udah ya teribu. Betul. Ya, ini bagian dari aku menyebutnya ini. Jadi soalnya apa? Ya, mesti yang main kan anak kecil ya. Ternyata orang dewasa. Berarti kita dikerdilkan dulu bahwa kita dulu adalah pasukan punya pasukan kavaleri yang di era-era apa namanya di Ponegoro yang sama-sama punya kavaleri berkuda, fight apa equal gitu kan. Terus kemudian kita hanya dikasih ini untuk menunjukkan betapa lemahnya kita sekarang gitu. Aku melihat di foto itu. Iya. Coba kita lihat. Ada kuda lumping di Stadion Gajayana, ada fotonya. Ada. Kuda lumping di Sejarah kuda lumping atau Jatilan. Jatilan. Oh, Jatilan tuh Jawa Tengah. Kalau nyebut Tradisi Jawa ya. Ini jaranan. Kalau Jaranan. kita jaranan. Kalau Jawa apa namanya Jatilan. ya atau Jaran Kepang. Jaran Kepang. Dari awalnya kalau orang tahu Jaran Kepang tuh nggak stand alone ya, dia nggak jalan sendiri, dia Kepang itu ini, Pak. ya. Kepang itu bahannya. Oh iya ya. Kepang ya. ini loh Bambu bahan gitu ya. bahan ini loh rajutan apa namanya? Ini. Nggak, maksudnya kalau mau lihat kesenian Jaran Kepang, dia tuh nggak stand alone, dia nggak Iya, sendiri, iya. dia tuh sama reok. Ya. Ya, jadi ada tari reok, pasti ada Jaran Kepangnya. Tapi juga ada juga sih yang sendiri. Oh ada ya. Aku pernah ngalami Oh. dulu itu sering ke kampung-kampung mereka Hmm. dan hebatnya lagi mereka kayak dibuat kayak setengah debus gitu, disuruh makan paku sambil main itu dikasih paku, dikasih kaca untuk dimakan gitu. Ya. Nah, terus yang menarik ini benar apa enggak nih? Ini dari Wikipedia ya, karena Wikipedia itu bisa salah teman-teman. Karena menulis dari beberapa referensi. Nah ini kita langsung tanya ke Bapak Guru Taufik Saguanto. Jaran Kepang merupakan bagian dari pegelaran tari reok, bener ya? Bener, bagian part. Benar. Meskipun tarian ini berasal dari Jawa, Indonesia, tarian ini diwariskan juga oleh kaum Jawa yang menetap di Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara juga bahkan termasuk yang di Suriname, Ya, ini di yang di West. Aku Nah. nyebutnya West Indies. ya West Kita kan Indies. East Indies. East, ya. India yang di timur. Iya. Ya, India ya. Belanda. India Belanda. Bukan Indianya Inggris. Betul. Kalau Indianya Inggris, Malaysia. Jajahan Inggris, ya kan? Commonwealth. Ya, kemarin aku ketemu sama orang Singapura. Kita ngomong-ngomong tentang By sejarah-sejarah. the way,
Apa? Ya ketemu sejarah-sejarah kenapa? Dia tuh bilang gini, ngerti nggak kenapa orang Singapura itu sering dibilang person banana? Karena orang Singapura tuh kulitnya kuning alias Asian, kuning, tapi begitu dibuka putih. Jadi maksud dia adalah mereka tuh Chinese, tapi secara pemikiran dia Eropa sekali, putih, kulit orang kayak orang putih-putih bisnisnya. Nah, Iya. Standarnya Eropa. Iya, jadi itu nyek-nyekannya. Oh, penghinaannya. Nyek-nyekannya wah banana itu karena dianggapnya Chinese tapi nggak seperti Asian. Mereka cara pikirnya Etosnya sudah American Eropa sekali karena itu dijajah sama Inggris. Boleh duit terus. Ya kayak gitu. Hong Kong. Iya, Hong Kong kan jajahan Inggris juga. Hong Kong? Oh iya benar. Hong Kong tahun 97 baru dibalikin. Setelah 100 tahun disewa dari China. Iya. Terus kalau teman-teman bingung apa bedanya Beijing, Taiwan, Hong Kong, nah itu semua negara sama, beda-beda jajahan. Ya beda-beda jajahan, tapi sebenarnya tapi sampai hari ini pemerintah Beijing tetap menganggap bahwa mereka itu semua adalah bagian atau provinsi mereka. Iya, nah yang beda cuman apa ya, yang nggak diakuin Olimpiade itu apa ya? Ada bendera sendiri. Itu Cina bagian Taiwan harusnya. Taiwan. Iya. Jadi ada kalau ya, atlet kan mesti lihat ada satu dari China. Nah, ada atlet lain yang misalnya kayak bulu tangkis lah gampangnya. Dia pakai benderanya bukan bendera negara, tapi bendera Olimpiade. Oh iya. Itu karena nggak diakui. Taipei. Gitu. Jadi ada China, ada Taipei. Itu karena ini masalah politik nggak diakoni. Oke. Ini wis hampir 1 jam. Ya. Mungkin jadi ada konklusi dari aku lanjutin lagi. Ya, tutup dari. Jadi sebenarnya di awal Belanda itu sebenarnya mereka adalah yang datang adalah kapal dagang. Ya. Itu kenapa mereka akhirnya dengan kekuatan dagang mereka, kemampuan dagang mereka memanipulasi orang Jawa yang rata-rata nggak pinter dagang. Ya. Sampai akhirnya berdagang versi mereka loh ya. Yang benar-benar kayak kita tadi gambarkan. Ya. Antara Tesla sama Thomas Alva Edison itu sebenarnya sama kayak Indonesia dan Belanda. Satu orang pribumi dan Belanda. Bahwa awalnya mereka berniaga yang namanya awalnya equal, lama-lama menguasai, jomplang banget sampai akhirnya mengkapitalisasi kaum bumi putra. Ya. Kemudian itu sampai ratusan tahun. Ya. Sampai hampir 1709 baru berakhir. Dia dibubarkan VOC itu sama Daendels. Dan kekayaannya VOC itu VOC itu yang pertama kali masuk ke bursa saham di Wall Street. Iya. Terus kemudian kekayaannya bahkan sekarang perusahaan Apple, Microsoft, ya, benar. Facebook itu dikumpulin belum bisa mengalahkan kekayaan VOC. Ya, bahasanya tak tambahin kekayaannya valuasinya VOC. Yes. Itu pertanda bahwa kenapa VOC bisa kaya banget, karena mereka fokus di hasil pertanian. Ya. Sebenarnya ini juga clue buat kita. Satu, orang-orang pribumi harus pandai dagang. Kedua, fokus pada yang namanya SDA. SDA. Ya. Jadi sumber daya alam, terutama pertanian. Kalau kita mau kembali berjaya, karena valuasinya soal pertanian itu tidak akan pernah terkalahkan. Sedangkan sekarang kenyataannya adalah anak petani lebih memilih menjadi karyawan Indomaret daripada hidup bertani. Iya. Ya, betul. Bisa dihitung dari situ, kita bisa berhitung bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai negara, bahkan sebagai peradaban dibolak-balikan kenyataan. Ya, terus perlu diketahui bahwa memang kalau ngomongin Belanda sama Indonesia, banyak sejarah Indonesia itu yang ditutup-tutupi biar kita nggak ngerti jati diri kita seperti apa. Identitasnya hilang. Yes. Jadi ketika identitas hilang, bahwa kita bangsa petani juga pelaut, itu dihilangkan. Sehingga jangan kaget, mau tahu hasilnya sekarang, anak petani dan anak nelayan lebih seneng kerja di Indomaret daripada harus melanjutkan bapak ibu mereka
bertani dan menjadi nelayan atau jadi pelaut. Ya ini Mungkin sampai di situ aja. ini nggak nyalain yang Indomaret ya, enggak. No. Ini Hasil sebuah sistem tadi ketika sejarah kita digelapkan, bias jadinya. ketika kita tidak lagi menjadi diri kita Sendiri. Betapa bahayanya ketika kita sebagai bangsa, negara dan peradaban itu sudah dihilangkan jati dirinya. Seperti sekarang contohnya. Ya. Dan bisa dibilang VOC adalah startup pertama. Dan sampai sekarang yang valuasinya masih tinggi sekali. Lebih tinggi dari perusahaan modern sekalipun. Yes. Dan perusahaan yang berafiliasi dengan teknologi canggih sekalipun. Ya, perusahaan yang sangat canggih yang ngaku-ngaku kayak sekarang kan perusahaan terkaya sekarang nomor 1 kan udah bukan Apple sama Amazon udah. Sekarang Nvidia. Nomor 1 Nvidia udah berubah lagi China sekarang. Berubah. Nah, itu teman-teman. Tapi jangan salah, China ternyata ya mereka kaya ya kuat ya karena salah satunya mereka tidak meninggalkan pertanian, sama seperti Amerika bahkan Eropa. Mereka tergantung terhadap 3 musim, tapi mereka bisa memiliki produk yang luar biasa pertaniannya. Tapi kebalikannya, kita yang bisa menanam sepanjang tahun, tapi rata-rata kita semua adalah petani miskin. Cukup disayangkan. Sampai jumpa lagi di episode Fake Podcast. Jangan lupa kalau mau pesen kaosnya, seru-seruan. Bisa hubungi Mamat Kunci. Enggak, gini aja. Pak Bos, Guru Taufik Saguanto. Taufik itu pengejaannya TAFEQ, jadi frequently answered question. Beliau bisa menjawab semua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang, luar biasa. Fakta terbaru, bukan Taufik, bukan TAFEQ ya, tapi FOQ. Tapi Taufik juga bisa jadi Taufik Kiwot Q kan? Iya. Taufik Quotes. Oh, Taufik Quotes anyar maneh, konten anyar maneh, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.